Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada matkul teori akuntansi syariah dengan anggota Fahratul Nabila nomor absen 01, Intan Oktaviani Putri nomor absen 02, Muhammad Wafudin nomor absen 03, dan saya sendiri Mustafi Fazan 1 nomor absen 04 dengan materi kontribusi peradaban Islam terhadap akuntansi modern. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa pokok pembahasan. Yang pertama yaitu pengantar perjalanan panjang akuntansi, yang kedua akuntansi dan Luca Pacioli, yang ketiga akuntansi di era modern, yang keempat akuntansi dan agama-agama, yang kelima perjalanan akuntansi Islam, dan yang terakhir yaitu matematika dan akuntansi. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengantar perjalanan panjang akuntansi. Seiring semakin pentingnya peran uang atau moneter dalam bermuamalah, akuntansi menjadi pengetahuan yang menarik perhatian untuk dikembangkan. Dengan perjalanan yang sangat panjang, minimal lebih dari 500 tahun, akuntansi dewasa ini masih belum menunjukkan kontribusi optimalnya untuk kehidupan manusia. Pertama yaitu sejarah akuntansi di abad pertengahan. Sebagian besar pemerhati akuntansi mengenal Luca Pacioli sebagai Father of Accounting. Mengapa demikian? Karena Pacioli yang mendokumentasikan sistem pencatatan berpasangan di buku Summa de Arithmetica Geometria. Selanjutnya disingkat Summa yang diterbitkan pada tahun 1494 atau sekitar 517 tahun yang lalu. Akuntansi pada abad pertengahan diperlakukan sebagai pengetahuan matematika dan penggagas sesungguhnya sistem pencatatan berpasangan masih dianggap misteri. Yang selanjutnya yaitu akuntansi di masa modern. Sebagian besar pihak yang mempraktikkan akuntansi di abad pertengahan adalah para pedagang. Peristiwa ini membawa dampak terhadap cara pandang pemerhati pengetahuan terhadap akuntansi. Beberapa pengamat akuntansi era modern ini menduga bahwa yang mengawali gagasan akuntansi adalah para pedagang. Pengamat akuntansi yang lain memperlakukan akuntansi sebagai seni karena menganggap berbisnis pada dasarnya identik dengan aktivitas yang membutuhkan seni. Semakin tingginya kebutuhan terhadap individu yang ahli akuntansi dan semangat tinggi pemerhati-pemerhati untuk mengembangkan akuntansi, maka pertengahan abad ke-20 muncul gagasan untuk memperlakukan akuntansi sebagai ilmu sosial. Sebagai konsekuensinya, perkembangan akuntansi mengarah kepada pembuatan ketentuan-ketentuan yang diharapkan dapat mengatur penerapan akuntansi di dunia bisnis, salah satunya adalah IFRS. Yang kedua, kita akan bahas mengenai akuntansi dan Luca Pacioli. Luca Pacioli sering disebut sebagai Father of Accounting. Pacioli dilahirkan pada tahun 1445 di Borgo, Italia, dan selanjutnya memperoleh pelatihan dari Fulco de Bolfossi, seorang pedagang lokal. Pada waktu yang sama, Pacioli juga mempelajari matematika dari pakarnya, yaitu Piero de Francesca. Pada usia 20-an tahun, Pacioli berpindah ke Venice yang saat itu merupakan salah satu kota pelopor perdagangan dunia. Pacioli melanjutkan pendidikan di University of Padua dan menulis buku. Pada tahun 1470, Pacioli menemui kembali Albert untuk melanjutkan belajar matematika dan menjadi VR di sekitar tahun 1472 dan menjadi dosen bidang matematika di beberapa universitas. Terakhir adalah di University of Rome. Pacioli mendapatkan penghargaan setara dengan doktor di bidang matematika pada tahun 1486. Selama hidupnya, Pacioli diperkirakan menerbitkan 11 buku. Pacioli menyatakan bahwa sistem pencatatan berpasangan bukan murni dari pernyataan beliau, namun sistem ini telah ada dan dipraktikkan ketika buku Summa ditulis, yang dimana sebagian sistem ini sudah diterapkan di Italia. Yang selanjutnya yaitu akuntansi di era modern. Disadari atau tidak, keberadaan misteri yang menyertai sistem pencatatan berpasangan membawa pengaruh dalam perkembangan akuntansi di masa-masa selanjutnya. Dari diperlakukan sebagai pengetahuan matematika, akuntansi dalam perjalanannya diperlakukan sebagai seni dan selanjutnya diperlakukan sebagai ilmu sosial murni di era modern ini. Yang pertama, dari seni ke ilmu sosial.
Pada abad pertengahan, praktisi yang diperkirakan sangat banyak memanfaatkan akuntansi adalah para pedagang. Mengapa? Karena pedagang lazimnya melakukan beragam transaksi dengan melibatkan banyak pihak, sehingga mereka membutuhkan akuntansi untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan. Pencatatan akuntansi juga berfungsi untuk mencegah terjadinya konflik atas pengakuan utang piutang, kepemilikan barang, dan yang lain-lain. Seiring dengan berkembangnya bisnis, para pedagang atau pebisnis menyerahkan penerapan akuntansi kepada pihak-pihak yang kompeten, sehingga akuntansi berkembang sebagai profesi tersendiri. Kemajuan profesi baik dari segi atau jumlah individu maupun fungsi yang terjadi pada awal abad ke-20 mendorong pengamat akuntansi untuk mempertimbangkan pemberlakuan akuntansi sebagai bidang ilmu, khususnya ilmu sosial, bukan sebatas seni semata. Sebagai ilmu sosial murni, akuntansi diharapkan dapat menghasilkan output yang mampu mengoptimalkan interaksi antar individu atau organisasi. Perkembangan akuntansi lazimnya dilakukan melalui pengembangan prinsip dan penetapan peraturan akuntansi. Yang kedua yaitu kerangka dasar akuntansi keuangan. Penyusunan beragam standar akuntansi keuangan di era modern pada dasarnya dikembangkan berlandas kerangka dasar atau framework. Kerangka dasar yang saat ini dipertimbangkan terdiri dari 3 level. Yang pertama yaitu tujuan pelaporan keuangan, yang kedua yaitu jembatan antara level 1 dan level 3, yang terdiri dari 2 jenis, yaitu karakteristik kualitatif informasi akuntansi dan elemen-elemen laporan keuangan. Dan level ketiga yaitu konsep pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Selanjutnya yaitu informasi sekilas tentang IFRS. Pada awalnya, pengembangan standar akuntansi keuangan merujuk pada standar yang berlaku di Amerika Serikat yang dikembangkan oleh FASB. Dua perbedaan utama antara standar IFRS yang disusun oleh IASB dan USA GAAP yang disusun oleh FASB adalah yang pertama yaitu berbasis nilai wajar versus berbasis cost history. IFRS menggagas penggunaan nilai wajar sedangkan USA GAAP mengutamakan penggunaan cost history dalam pengukuran informasi keuangan. Yang kedua yaitu berbasis prinsip versus berbasis aturan. IFRS mendorong penyusutan standar berbasis prinsip, sedangkan USA GAAP dalam banyak hal menerbitkan standar berbasis aturan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi dan agama-agama. Yang pertama yaitu perspektif agama Katolik dan Yahudi. Dalam Bible dan akuntansi keuangan, berdasarkan ayat-ayat yang terdapat dalam Bible atau kitab suci agama Katolik dan Yahudi, tujuan umum akuntansi keuangan adalah memonitori kinerja manajemen dan untuk mencegah tindakan kecurangan atau fraud yang dilakukan oleh agen ataupun pihak luar entitas. Akuntansi keuangan berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan dengan banyak pihak. Akuntansi digunakan untuk menjamin bahwa kreditur dan debitur setuju dengan besaran nilai moneter utang piutang. Bible juga menyarankan penggunaan metode perpetual untuk membuat catatan persediaan. Yang kedua yaitu Bible dan pengendalian internal. Meliputi praktek pemisahan fungsi, pembatasan akses ke aset, penyimpanan berganda untuk aset likuid, dan rasionalitas penerapan model pengendalian internal. Praktek pengendalian internal lainnya yang tercantum di Bible adalah mekanisme pemeriksaan mendadak. Yang selanjutnya yaitu Bible dan akuntansi manajemen. Meliputi proses penganggaran termasuk penyusutan estimasi aliran kas dan model penganggaran partisipatif. Bible juga membahas tentang aturan dasar dalam pengambilan keputusan untuk menghentikan produk. Yang kedua yaitu akuntansi dalam perspektif agama Islam. Terdapat dua aspek utama yang membentuk hubungan antara Islam dan akuntansi. Aspek pertama, hukum Islam atau disebut hukum syariah mengatur setiap aktivitas dalam kehidupan, baik sosial dan etika, serta mencakup wilayah hukum sipil maupun kriminal. Aspek yang kedua, prinsip-prinsip keuangan dan ekonomi Islam memiliki pengaruh langsung terhadap kebijakan dan praktek akuntansi, meliputi pembentukan lembaga amil zakat,
pelarangan riba, dan penerapan sistem ekonomi bebas bunga. Materi yang kelima yaitu perjalanan akuntansi Islam. Yang pertama yaitu sejarah akuntansi di masa awal Islam. Akuntansi merupakan produk yang terkait dengan ibadah, khususnya muamalah yang memang sangat banyak dalam kitab suci Al-Quran yang menjadikan kebenaran tentang muamalah. Selama abad ke-7 sampai dengan abad ke-12, Islam memelopori perkembangan dalam ekonomi, organisasi, dan pemerintahan, di mana pada masa itu dunia barat masih dalam era kegelapan. Keberadaan akuntansi pada masa itu dipicu antara lain karena ekspansi perdagangan dan untuk memenuhi kewajiban zakat. Terdapat 7 sistem akuntansi pada masa itu, yaitu akuntansi untuk persediaan hewan ternak, konstruksi, pertanian, gudang, mata uang, pengembalaan domba, dan treasury. Terdapat beberapa jenis jaridah atau jurnal yang terdaftar dan digunakan dalam akuntansi, yaitu Jaridah Al-Haraj, An-Nafaqat, Al-Mal, Al-Musadaren, Al-Attajiwat, dan Al-Tawilat. Yang kedua yaitu akuntansi syariah Indonesia. Penerapan akuntansi syariah dalam beberapa waktu ini menjadi fakta di Indonesia. Banyak pelopor gagasan akuntansi syariah di Indonesia. Ini diantaranya adalah Iwan Triyunomo yang mengenalkan konstruk akuntansi syariah dan menerbitkan buku Perspektif Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah. Kondisi akuntansi modern yang memprihatinkan tidak dapat dilepaskan dari perspektif yang digunakan dalam pengembangan akuntansi. Oleh karena itu, akuntansi syariah merupakan gagasan untuk melihat akuntansi dari perspektif yang benar. Dan hal ini merupakan tanggung jawab umat muslim untuk melakukan perubahan tersebut. Perspektif Khalifatullah fil ard, manusia sebagai khalifah atau wakil Tuhan di muka bumi, yang pada gilirannya akuntansi syariah yang dikembangkan akan sangat syarat dengan nilai-nilai syariah. Yang kedua yaitu kerangka dasar akuntansi keuangan syariah. Salah satu produk aturan yang dihasilkan DSAK Syariah, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Syariah, adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah KDPPLK yang diharapkan menjadi pegangan bagi umat Islam di Indonesia, baik sebagai penyusunan standar akuntansi keuangan, penyusunan laporan keuangan, auditor, dan para pengguna lainnya. KDPPLK Syariah membahas beberapa topik utama antara lain paradigma, asas, asumsi dasar, karakteristik transaksi syariah, tujuan dan jenis-jenis laporan keuangan, dan unsur-unsur dalam laporan keuangan. Berdasarkan KDPPLK Syariah yang telah ditetapkan, maka DSAK dilanjutkan dengan DSAK Syariah mengembangkan dan menerbitkan dasar standar. Dalam perjalanannya, DSAK aktif mengembangkan PSAK Syariah. Berikut ini beberapa produk standar syariah sampai dengan 10 Juli 2012. Yang pertama yaitu PSAK 101 yang membahas mengenai penyajian laporan keuangan syariah, PSAK 102 akuntansi murabahah, PSAK 103 akuntansi salam, PSAK 104 akuntansi istisna, PSAK 105 akuntansi mudharabah, PSAK 106 akuntansi musyarakah, PSAK 107 akuntansi ijarah, dan PSAK 108 yaitu akuntansi transaksi asuransi syariah. Pada akhir 2010 disosialisasikan ekspor draft PSAK 101 revisi yang nampak bertujuan agar standar akuntansi keuangan syariah dapat beradaptasi dengan IFRS, sebuah isu strategi lainnya yang perlu dikaji ulang ke depannya. Yang selanjutnya yaitu matematika dan akuntansi. Banyak alat dalam kitab suci Al-Quran menyajikan kebenaran tentang sistem berpasangan yang salah satunya dapat dicerminkan melalui penerapan matematika. Sistem pencatatan berpasangan merupakan mekanisme debit kredit yang berlaku di akuntansi saat ini yang telah diidentifikasi secara matematika. Yang pertama yaitu sistem berpasangan, kebenaran yang disajikan dalam kitab suci Al-Quran
Matematika sebagai penerapan sistem berpasangan dan sistem berpasangan di akuntansi. Berbagai ilmu pengetahuan dapat disajikan dalam format matematika dan simbol matematika. Yang paling banyak digunakan adalah tanda sama dengan. Gaya tarik-menarik gravitasi yang sejauh ini diketahui sebagai pemikiran Isaac Newton. Tidak ada perbedaan ataupun penolakan bahwa akuntansi menerapkan sistem pencatatan berpasangan atau mekanisme debit kredit, yang berarti aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Ketentuan aset adalah bertambah dicatat di sisi debit atau kiri, sedangkan jika berkurang dicatat di sisi kredit atau sebelah kanan dengan angka positif. Demikian pula untuk elemen liabilitas dan ekuitas. Ketentuan yang berlaku adalah jika bertambah dicatat di sisi kredit atau kanan, sedangkan jika berkurang dicatat di sisi debit atau kiri dengan angka positif. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.